Heat stroke. Heat stroke. Jadi ada satu kondisi di mana ketika panas terlalu berlebih, tubuh manusia terpapar dengan sinar matahari yang berlebihan dan rasa panas yang berlebihan, ada yang namanya heat stroke. Heat stroke itu mirip-mirip dengan dehidrasi. Gejalanya, sarannya untuk menghindari heat stroke adalah satu, bila memungkinkan tidak terlalu sering berada di luar ruangan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di Otdok, Otok obrolan antar antar teman teman dokter. Dengan gua David. Gua Wildan. Oke, kita bahas tentang ibadah haji. Kira-kira apa sih yang harus atau perlu kita perhatikan? Terutama di kesehatan. Betul. Oke. Panas. Panas yang berbeda. Indonesia juga panas sih. Iya sih. Tapi kalau bicara iklim di tropis berbeda dengan iklim di gurun atau padang pasir ya. Ya. Terutama ketika kita bicara panas. Kalau kita bicara panas, yang mirip-mirip adalah suhu. Suhu mungkin di iklim padang pasir itu bisa lebih ekstrim. Kalau kita bicara Indonesia, di negara tropis bisa sampai di atas 35 derajat, tapi jarang ya kalau di atas 40 ya. Nah, kalau di padang pasir bisa mencapai paling panas itu bisa di 43 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang membedakan panasnya di sana dengan panas di sini adalah kelembapan. Negara tropis punya kelembapan yang cukup tinggi, 80 sampai 90%, sedangkan negara gurun biasanya kelembapannya itu cuma di bawah 40%, 30% seperti itu. Jadi kemungkinan dehidrasi lebih besar. Kira-kira gimana tuh? Iya benar. Dan makanya tips and trick ya untuk mengenai jamaah haji ya. Tentang dehidrasinya Tentang dulu nih. dehidrasi dulu kita bahas. Yang pertama, dehidrasi itu harus jangan malu minum atau takut buang air kecil Atau tunggu haus. atau tunggu haus. Nggak boleh tunggu haus. Nggak haus pun minum ya. Kalau bisa itu buang air kecil itu dikatakan terjadi apabila penuh kan. Tapi kalau dehidrasi kan kosong. Betul. Biasanya sih nggak haus, nggak pengen pipis, Bibir kering. karena dehidrasi ya, bukan ini- karena nggak minum. Iya. Makanya Gitu. disarankan bahwa minum atau apabila ada air zam-zam lebih bagus. Betul. Diminum 15 sampai 30 menit sekali minum. Indikasinya adalah bibir kering. Bibir Salah kering, satunya ya. salah satunya bibir kering, kemudian disorientasi atau bingung atau linglung. Itu udah juga parah sih bisa. Itu udah parah ya. Itu udah cukup parah, Udah dehidrasi cukup cukup parah. Kemudian tenggorokan kering, itu juga lebih parah daripada bibir kering. Lebih parah sih. Oke, dehidrasi udah. Terus apa lagi? Heat stroke. Heat stroke. Heat stroke. Jadi ada satu kondisi di mana ketika panas terlalu berlebih, tubuh manusia terpapar dengan sinar matahari yang berlebihan dan rasa panas yang berlebihan, ada yang namanya heat stroke. Heat stroke itu mirip-mirip dengan dehidrasi. Gejalanya, sarannya untuk menghindari heat stroke adalah satu, bila memungkinkan tidak terlalu sering berada di luar ruangan. Yang kedua, bila harus beraktivitas di luar ruangan, pakai pelindung. Contohnya di sini payung. Jadi jangan takut ya pakai payung ya. Ya, tapi ini pakai ya, jangan yang di kepala. Betul. Yang dipegang Dipakai. payungnya ya, bukan yang di kepala ya. Iya, iya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Iya, dan heat stroke itu terutama kalau terjadi juga sebagian besar karena dehidrasi juga sih. Betul. Pemicunya Diperburuk kan, oleh dehidrasi. gitu. Makanya cairan ini penting banget sih. Makanya jemaah haji kalau disarankan untuk memperhatikan cairannya, minumannya. Dok, nanti pipisnya ngantri dok tempat kamar mandinya. Iya. Tapi lebih baik kelebihan daripada kekurangan, akhirnya kita bisa berakibat ke IGD, diinfus, Daripada ke IGD, daripada ke IGD, mendingan ke kamar mandi ya. kamar mandi. Tapi kalau bisa ya mungkin ya diatur aja. Kalau aktivitas tinggi, ya lebih baik sih banyakin minum ya, secukupnya minum, mendekati banyak. Kalau misalnya asupan cairan ya harusnya 1.500 sampai 2.000 cc ya cc. per hari. Itu satu. Terus yang kedua,
2 liter. Kaidah 2 liter, 1,5 sampai 2 liter. Kaidah ini mungkin bisa diperbanyak lagi kalau tidak punya keluhan ginjal. Kalau misalnya memang ada riwayat penyakit ginjal, lebih baik dikonsultasikan ke dokter ginjalnya dulu Ya. atau ke dokter pribadinya dulu. Gitu. Oleh karena itu, medical check up sebelum keberangkatan haji itu penting salah Betul, satunya. betul. Jangan sampai ngapain sih dicek-cek nanti aku gagal berangkat haji. Bukan, masalahnya adalah biar dokternya bisa memantau. Betul. Ini punya sakit ginjal nih, berarti cairannya harus terkontrol sekian liter. Punya sakit jantung sekian liter. Atau nggak ada punya penyakit, berarti harus sekian liter. Ya 2 liter ke atas lah ya gitu. Tapi Betul. kalau misalnya ada penyakit jantung ataupun ginjal nanti akan terpantau sama dokter hajinya. Gitu. Dan obat-obatan yang dibawa secara pribadi itu penting. Terutama obat rutin ya. Obat Kalau rutin. misalnya memang obat rutinnya sudah ada dibawa, ditambah dengan obat-obatan pertolongan pertama. Nah, Buat demam kah, buat batuk kah, itu silakan dibawa. dan dikoordinasikan sama dokter penanggung jawab hajinya. Betul, jadi selalu tercatat. Jangan sampai malu-malu lah. Betul. Bagi teman-teman muda sih yang yang ibunya lagi mau berangkat haji, bapaknya pengen berangkat haji, konsultasikan, koordinasikan, titipkan orang tuanya ke dokter hajinya. Dok, ibu saya ada sakit ini. Dok, nih jarang minumnya. Dok, jarang makannya. Minum obatnya juga Dok, nih jarang-jarang. dok, nih obatnya ini aja. Jadi dokternya bisa memantau. Jangan malu-malu karena dokter haji itu punya tanggung jawab yang sangat signifikan ya. Ya, besar. Besar untuk bisa membantu orang tua, teman-teman semua yang berangkat haji atau teman-teman yang berangkat haji untuk bisa menjaga ya. Betul. Guys, Mas, ini belum diminum nih Mas. Gitu. Bu, ini harus minum obat dulu. Nanti akan tercatat gitu. Jadi pemantauannya lebih bagus. Pemantauan lebih baik. Kemudian apalagi ya? Kalau kita bicara ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna keagamaan Islam. Sebagian besar yang dilakukan ketika berhaji adalah aktivitas fisik. Amat sangat baik sebelum berangkat atau ketika jadwal haji tidak terlalu padat, lakukan aktivitas-aktivitas olahraga kecil seperti coba jalan kaki. Kemudian nggak usah keluar-keluar, nggak usah ini di dalam lingkupan asrama aja, itu membantu untuk kemudian melakukan rangkaian ibadah hajinya seperti itu. Pemanasan lah ya, pemanasan sebelum. Betul. Tapi jangan berlebihan juga. Betul. Dan ingat intinya adalah koordinasikan sama dokter hajinya. Ya. Karena beliau-beliau yang akan bisa mengidentifikasi, oke nih Bu, kalau bisa pemanasan boleh. Bu, jangan banyak-banyak pemanasannya karena ada penyakit darah tingginya, nggak boleh lari pagi atau nggak boleh naik sepeda. Kan ada tuh kakek-kakek. Orang tua yang usianya udah Lanjut kakek ya. lah, udah disebut kakek. Tapi wah, naik sepedanya kuat banget. Tapi kalau dari segi darah tingginya bagus, itu sih insya Allah aman ya. Tapi kalau ada darah tinggi itu warning sih. Dan jangan dilupakan iklim di sana dan iklim di sini berbeda. Ya berbeda. Jadi wah saya di Indonesia begini, mungkin tidak bisa diaplikasikan di sana. Kemudian bila dalam kondisi emergensi, dokter hajinya bisa diinfokan. Biasanya dokter haji akan berkoordinasi langsung dengan KKHI di sana, Klinik Kesehatan Haji Indonesia, untuk kemudian mencari kira-kira tata laksana berikutnya apa ya, seperti itu. Lalu yang mungkin bisa diperhatikan juga, jangan terlalu khawatir atau kaget bila di hari ke-5, ke-6, ke-7 mulai timbul tuh kayak batuk, pilek, karena sebenarnya itu fungsi tubuh kita untuk beradaptasi. Ya walaupun nggak semua orang seperti itu, terutama yang kondisi fisiknya masih prima, tetapi bila ada kondisi-kondisi seperti itu, langsung dilaporkan ke dokter hajinya. Oke. Ada catatan juga nih bro. Silakan, apaan lagi nih bro? Catatan kepada yang naik haji. Bagi teman sejawat yang naik haji tapi nggak menjadi dokter haji, tolong bantu informasikan ke dokter yang bertanggung jawab menjadi dokter haji. Betul. Biar kita bisa koordinasinya lebih maksimal. Ya. Jangan mentang-mentang
lagi haji nih. Lagi haji nih ngapain Oh sih iya, lo? betul. Gua nggak tugas. Betul, buat teman-teman dokter ya. Buat teman-teman dokter Buat nih, teman-teman adik-adik, dokter, adik-adik, atau bahkan senior-senior nih, punten senior-senior, nih, ya. kan. Semoga bisa membantu teman sejawat atau adik-adiknya, atau yang adik-adik bisa membantu kakak-kakak Kakak-kakaknya. sejawatnya, Betul. biar bisa lebih menjaga dan insya Allah ibadahnya jadi lebih bagus. Dan Maksudnya, disempurnakan. sempurnakan lah, insya Allah. Jadi kalau bisa Seperti itu. bantu koordinasi bahwa, dok saya dokter, nanti kalau ada yang bisa saya bantu, mungkin bisa saya bantu. Ya. Dan untuk yang Jangan dokter diam-diam haji, ya. Jangan diam-diam ya jangan berarti ya. diam-diam. Nggak boleh diam-diam Nggak boleh ya. diam-diam Kalau juga. bisa sih nggak boleh Boleh diam-diam. Dan catatan juga untuk dokter haji. Kalau bisa dokter haji, mohon punten nih, minta izin siapa yang membuka diri bahwa siapa yang ada dokter yang jadi jamaah haji gitu. Mohon apabila ada, mohon bantuannya gitu. Maksudnya minta tolong lah gitu. Betul. Karena biar bisa terkoordinasi ya, jangan sombong. Gua yang bertugas, lu siapa? Kan lagi nggak bertugas nih. Saya tanggung jawab sih. Jangan nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh begitu. yang dokter yang bertugas pun harus legowo. Betul. Ada yang bantu, ya kan? Oh iya dok, makasih dok. Nanti kalau ada yang dokter haji, tolong bantu kami dok. Mohon maaf, mohon izin gitu ya. Jadi sinergisitasnya untuk menjaga jamaah haji Indonesia pada umumnya biar lebih sempurna ibadah hajinya, pahalanya dapet, berbaginya dapet, apalagi dapet lagi. Semuanya lah ya. dapet, Semuanya gitu. ya. Gitu sih ya. Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup ya. Pegal. Kan jalan kaki tuh banyak tuh. Pegal. Rendam-rendam aja kali ya. Rendam air hangat. Rendam air hangat supaya melancarkan peredaran darah. Kalau pijit gimana tuh pijit, bro? Ya termasuk relaksasi ya. Relaksasi ya. Tapi Urut. beneran dipijitnya ya, bukan yang pijit-pijit Jangan ekstrim lah ya. Ya, Bukan jangan yang salah. Tapi rata-rata banyak juga sih yang ahli urut ya. Urut Fisioterapi. bagus, kalau bisa ya minta dibantu. Tuh. Tapi ingat sekali lagi, insya Allah pada saat kita haji atau pada saat haji, insya Allah nanti dipermudah. Yang penting kita niatnya harus baik, bersih, enggak sombong, enggak meremehkan, dan mudah-mudahan dimudahkan ibadah haji bagi teman-teman yang haji, yang jadi dokter haji, atau haji, lu. Kan sama. Ya udah. Oke lah. Kayaknya gitu aja. Kita tutup aja kali ya. Oke. Untuk teman-teman yang ada di TKHI, selamat bertugas menjadi dokter haji. Semoga berangkat dalam kondisi sehat dan pulang dengan kondisi juga sehat. Begitu juga dengan jamaahnya. Begitu juga dengan jamaahnya. Oke, saya Dr. David. Saya Dr. Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's get